56 menit 4 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa cerdik.com yang budiman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bumi dan sistem tata surya. Sebelum lanjut pada pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Pembahasan pertama adalah tentang rotasi bumi. Apa sih yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi adalah gerak memutar bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali rotasi adalah 23 jam 56 menit 4 detik. Kalian bisa lihat gambar. Nah, itu. Nah, inilah contoh rotasi bumi. Nah, rotasi bumi berputar pada porosnya. Nah, rotasi bumi ini memiliki dampak. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami peristiwa siang. Sementara bumi tidak terkena sinar matahari akan menjadi malam. Nah, itu ya. Pertama, karena bumi berputar ya. Kalian lihat tuh ada matahari di satu sisi ya. Di satu sisi bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang, dan satu bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Nah, yang kedua adalah terjadinya perbedaan waktu. Nah, maksudnya apa? Ketika bumi berputar ya, ketika bumi berputar ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Nah, ini perbedaan waktu. Bumi berotasi, berputar 360 derajat. Nah, setiap 15 derajat itu ya, itu memiliki perbedaan 1 jam. Nah, jadi Indonesia itu contohnya lah, Indonesia itu terletak di 95 derajat bujur timur, 141 bujur timur. Nah, jadi dari 95 ke 141 itu kurang lebih ada 46 derajat. Nah, jadi setiap 15 derajat itu memiliki perbedaan 1 jam ya. Jadi Indonesia itu ada istilah waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Nah, itulah mengapa ada perbedaan waktu, karena bumi itu berotasi dan dampak dari rotasi itu adalah perbedaan waktu. Nah, selanjutnya adalah gerak semu matahari. Maksudnya apa? Jadi kita seolah-olah melihat matahari terbit dan matahari tenggelam, padahal yang berputar adalah bumi, yang berotasi adalah bumi gitu ya. Matahari tetap ya, tapi bumi yang berotasi. Rotasi bumi ini yang mengakibatkan matahari seolah-olah tenggelam dan matahari seolah-olah terbit. Dan selanjutnya adalah perubahan arah angin. Nah, perubahan arah angin. Nah, itulah dampak-dampak dari rotasi bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi bumi dan dampak-dampaknya. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi bumi? Revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Jadi matahari sebagai pusat dari sistem tata surya galaksi Bima Sakti itu diputari oleh bumi dan planet-planet. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 hari 6 jam, atau kita bisa sebut 365 1/4 hari. Nah, revolusi bumi terhadap matahari itu memiliki dampak, memiliki pengaruh ya. Nah, yang pertama adalah penanggalan. Nah, kalender kita anak-anak nih, kalender kita dari Januari sampai Desember itu berdasarkan dari revolusi bumi terhadap matahari ya, atau kita bisa sering sebut kalender Masehi. Nah, itulah ya pengaruh pertama. Yang kedua adalah terjadi gerak semu matahari. Jadi matahari seolah-olah berubah-ubah, padahal yang berubah posisi adalah bumi. Jadi bumi itu selain berotasi, dia berevolusi dan dia itu miring. Anak-anak coba kita lihat nih ya. Jadi nggak datar begitu aja, tapi dia miring ke kanan, miring ke kiri. Nah, gitu, seperti itu ya. Jadi
gerak posisi matahari seolah-olah berubah, padahal yang berubah itu adalah posisi bumi. Nah, yang ketiga adalah perbedaan musim di setiap negara ya. Jadi karena revolusi bumi terhadap matahari, jadi ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim salju. Nah, seperti itu. Karena mataharinya itu ada di misalnya di bagian utara saja atau di bagian selatan saja. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang kalau matahari sedang banyak di bagian selatan bumi, maka bagian utara bumi ya mengalami musim dingin dan musim salju. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, adanya rasi bintang berbeda dalam tiap bulan. Karena posisi bumi itu berubah-ubah akibat revolusi bumi terhadap matahari, maka kita bisa melihat rasi bintang yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Nah, itu dia anak-anak pembahasan kita tentang rotasi dan revolusi bumi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, like and comment, share ke teman-teman kalian, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.